kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Coba kalian itu pengembala apa sih? Penggala seluruh badannya. Pengembala matanya, pengembala kupingnya, pengembala mulutnya, pengembala hidungnya, pengembala tangannya, pengembala kakinya. Seluruh yang sampean miliki, yang kita miliki itu kita gembala. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban mata kita. Telinga kita akan dimintai pertanggungjawaban, mata kita akan diminta pertanggungjawaban, hidung kita akan diminta pertanggungjawaban, dan mulut kita akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itulah makanya nanti apa yang kita lakukan ditanya kepada telinga kita, gimana sampean hidup di dunia ini? Kalau ada pelajaran mendengarkan enggak? Tidak mendengarkan, dosa gitu. Kalau ada orang pidato mendengarkan enggak? Enggak mendengarkan, sudah. Padahal orang yang hebat itu kata Allah, alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanahu. Adalah orang-orang yang mendengarkan omongan orang, mengambil kebaikannya. Itulah orang yang hebat. Apalagi kita wajib belajar. Belajar itu kunci utamanya adalah telinga. Kunci utamanya adalah telinga, mendengarkan. Nanti dipertanggungjawabkan. Karena itulah kalau ada pemimpin, presiden sampai RT tidak ingat akhirat, mesti dihidup di dunia caranya memimpin itu ugal-ugalan. Ugal-ugalan, tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang sudah kita sepakati. Adik-adikku yang berbahagia, jadi haknya Tuhan itu ada 5. Apa saja haknya Tuhan itu? Kita bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. 2 itu melakukan sholat, mendirikan sholat. Tuqimus sholat itu apa? Tuqimus sholat itu mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu apa? Dirinya sholat, mengajari orang sholat, dan ngajak orang sholat. Kalau tidak ketiga-tiganya, tidak termasuk mendirikan sholat. Kenapa kok harus 3 kalau mendirikan sholat? Sampean loh dan saya tidak pernah ngajak orang sholat. Saya dan sampean mati sudah tidak ada orang yang sholat. Makanya diwajibkan oleh Rasulullah itu caranya memberi penyembahan kepada Tuhan itu adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat, melakukan sholat, melaksanakan sholat, artinya ngajak orang sholat dan ngajari orang sholat. Yang ketiga, waktu tiaz zakat, mengeluarkan zakat. Nah, kenapa zakat itu kalau dikeluarkan di dalam Islam itu memiliki harta sebanyak-banyaknya boleh. Tapi di dalam harta sebanyak-banyaknya setelah sampai kepada nisabnya itu ada haknya orang lain. Ada haknya orang lain itu harus dikasih makan oleh kita. Terus selain itu sebetulnya Islam itu merupakan paduan antara timur dengan barat. Barat itu memiliki harta sebanyak-banyaknya boleh. Tapi orang yang tidak punya harta harus nyewa, harus membayar pajak kepada orang yang punya harta. Nah, pendapat orang timur, tidak boleh harta dimiliki sebanyak-banyaknya, harus dimiliki bersama, sedikit. Nah, Islam paduan antara barat dan timur. Boleh memiliki harta sebanyak-banyaknya, tapi harus membayar zakat. Terus yang keempat, watasuma Ramadan, itu haknya Tuhan. Makanya kata Tuhan itu as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu Tuhan yang selalu berpuasa. Kok ada orang yang berpuasa, saya langsung yang ngasih pahala. Saya yang langsung yang akan membalas, wa ana ajzibi. Karena itulah kok orang jadi pemimpin tidak tahu haknya Tuhan, Tuhan tidak perintah kita wajib puasa kok tidak dilaksanakan. Nah, itu mengurangi kehebatan kita sebagai khalifah. Yang kelima adalah naik haji. Naik haji itu ada
di garis yang paling belakang itu sabda Rasul itu ada persyaratannya. Wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Naik haji kalau mampu. Ya kalau kita tidak mampu ya nggak usah naik haji. Tapi harus kita punya keinginan di dalam batin yang paling dalam ini. Karena itu merupakan hak Tuhan. Nah, haknya Tuhan itu ada 5. Haknya alam itu ada 3. Dipelihara, kalau rusak diperbaiki, dan ditunggu menjadi baik betul. Ar-ri'ayah tuh. Jadi haknya alam itu al-hifdhu, summa al-islahu, summa ar-ri'ayah tuh. Jadi dipelihara, dilestarikan, diperbaiki yang rusak dan dijaga sehingga menjadi baik betulan. Haknya manusia secara individu ada 2, yang lebih tua dihormati, yang lebih muda disayangi. Haknya manusia secara kelompok hanya 1, musyawarah. Apa? Coba di dalam kamar 2 orang saja, kok tidak musyawarah, mesti kocar-kacir. Apalagi kelompok. Yang terakhir itu sebagai khalifah ada hak akhirat. Hak akhirat itu cuma 1. Apa itu? Tanggung jawab. Kok jadi presiden sampai menjadi RT kok tidak ingat akhirat, mesti tanggung jawabnya kurang. Karena itulah dengan seperti ini maka kita menjadi manusia yang beradab dan sejahtera. Sejahtera karena kita itu serba enak, serba nyaman, tidak takut. Terus yang kedua, di dalam Islam itu tidak ada hak asasi manusia itu. Yang ada itu kewajiban asasi manusia. Di kewajibannya ini 5 ini sebagai khalifah itu. Kalau 5 ini dilaksanakan, mesti akan melahirkan hak asasi manusia. Jadi kewajiban asasi manusia itu kalau kita laksanakan melahirkan hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia? Hak beradab dan hak bersejahtera. Terus yang ketiga itu demokrasi. Kalau kita sebagai khalifah patuh kepada yang 5 ini, maka kita mesti demokrasi. Karena demokrasi itu apa sebetulnya? Yang terkini itu demokrasi itu mendapatkan pelayanan yang sama. Itu demokrasi. Demokrasi itu mendapat pelayanan yang sama. Di Indonesia itu tidak mendapat pelayanan yang sama. Seperti rumah saya, gang 2, sempit. Kalau kebakaran, mesti pemadam kebakaran itu tidak bisa masuk. Nah, tidak mendapat pelayanan yang sama. Jadi Indonesia untuk menjadi demokrasi itu masih jauh, membutuhkan bertahun-tahun, kecuali revolusi total. Jadi siapapun pemimpinnya, presidennya itu lalu mengadakan revolusi total. Seluruh jalan dilebarkan, seluruh gang dilebarkan, tidak menjadi gang sudah. Gang tapi masih lebar, mendapat pelayanan yang sama. Nah, pelayanan yang sama itu inti dari demokrasi. Nah, kalau kita sebagai khalifah itu patuh kepada ini, melaksanakan yang 5 itu, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan manusia secara individu, berhubungan manusia secara kelompok dan akhirat, lalu kita berikan hak-hak mereka itu, kita mesti mendapat pelayanan yang sama, demokratis. Anak-anakku yang sangat berbahagia, sebetulnya perintahnya Allah itu apa sebetulnya? Nah, ini kan Allah itu punya hak perintah. Nah, perintahnya Allah itu apa? Hanya 2. La ta'tadun wa la tayasun. Tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh putus asa. Nah, seperti Habib Rizik yang berkembang ini, itu sudah melampaui batas itu. Sehingga banyak orang demonstrasi menolak FPI. Karena apa? Saya dianggap melampaui batas. Nah, kalau melampaui batas nggak benar. Gitu loh. Terus yang lain itu kok tidak bergerak, tidak ngomong, itu namanya putus asa. Nah, putus asa itu juga tidak benar. Adik-adikku yang sangat
berbahagia, maka hidup kita itu harus selalu optimis dan optimis. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Ini tidak bisa masyarakat ini saya sampaikan satu kali, nggak muat nanti. Jadi nanti ada pelajaran masyarakat yang kedua, ini masyarakat yang pertama. Jadi nanti dirangkum itu dikirimkan kepada BAK. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.